Dalam hadis dikatakan bahwa semua setan dibelenggu. Kenapa masih ada orang yang budi? Orang yang budi bukan diam-diam. Begitu ya. Begini, di dalam bulan Ramadan ini ya memang betul dikatakan bahwa idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Apabila Ramadan sudah tiba, maka jannah pun dibuka, wa ghulliqatu abwaabun nar. Ya, dan ditutuplah futihat abwaabul jannah wa ughliqatil abwaabun nar. Dibukalah pintu surga dan ditutuplah pintu neraka. Wa suffidati syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Nah, hadis ini tentu tidak hanya satu yang menjelaskan ini, banyak hadis yang lain. Tapi apakah maksudnya setan ini dibelenggu semuanya setan? Maka kata para ulama adalah yang dibelenggu itu hanyalah marlatul jin, yaitu pendekar-pendekarnya gitu. Yang paling jahatnya itu yang dibelenggu. Yang lain itu ya lepas, kan itu yang keroco-keroco yang kecil-kecil begitu ya lepas gitu. Jadi masih ada nggak? Tidak semuanya ternyata dibelenggu. Ternyata ada yang lain lagi yang walaupun itu ya kecil-kecil lah, nggak seperti yang besar-besar, karena besar-besar diikat ya, dibelenggu dan sebagainya. Nah, yang kecil-kecil ini tentu juga masih walaupun kecil kan tetap saja dia untuk mengganggu dan mengganggu, yang pada akhirnya orang bisa juga akhirnya melakukan perbuatan maksiat walaupun dia di bulan Ramadan. Itu satu. Yang kedua, manusia ini kan memiliki potensi hawa nafsunya kan ada gitu. Hawa nafsu ada. Ya, hawa nafsu ada. Makanya seorang muslim itu berusaha bagaimana dia mengontrol, bagaimana dia meminimalisir hawa nafsu. Maka salah satu puasa itu tujuannya kan adalah wija. Wija itu sebagai perisai, sebagai tameng. Makanya kan kata Nabi SAW, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah dia. Faman lam yastati' fa'alaihi bisaum. Barang siapa yang tidak bisa, tidak mampu untuk menikah, maka dia hendaklah berpuasa. Fa innalahu wija, karena puasa itu menjadi tameng gitu loh. Jadi intinya bahwa orang yang berpuasa hendaknya itu menjadi tameng, menjadi semacam benteng bagi dia untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Semestinya idealnya begitu gitu kan. Tapi sayangnya di lapangan kita lihat fakta empirik itu masih ada juga orang yang buka diam-diam. Ya mungkin dia seorang anak umpamanya ya yang sudah baligh tapi di bawah pengasuhan orang tua masih umpamanya, dia takut kalau terbuka dia buka-bukaan. Artinya kalau dia terbuka di tempat terbuka dia berbuka puasa dia takut gitu kan di siang hari. Lalu dia diam-diam masuk kamar kah dia atau ke tempat tertentu yang tidak dilihat oleh orang. Dia tidak tahu bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa melihat dan mengawasinya. Begitu ya. Jadi ada faktor setan yang kecil yang belum tidak dibelenggu. Yang kedua faktornya adalah apa? Faktornya yang kedua adalah karena memang manusia itu punya potensi hawa nafsu. Begitu yang bisa menggiring dia, yang bisa mengalahkan keimanannya. Yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya dia akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Salah satunya adalah berbuka puasa di siang hari Ramadan, yang itu adalah dosa besar. Dosa besar. Karena orang yang mampu untuk melakukan ibadah puasa, dia baligh, dia sehat, ya, dia tidak haid, tidak dia nipas, ya, dia tidak sedang perjalanan. Apa syarat puasa cukup sama dia? Kenapa nggak dilaksanakan? Makanya orang yang meninggalkan puasa itu dosa besar tanpa udzur ya, tanpa udzur. Apa udzurnya? Karena lapar. Ya memang kalau puasa itu lapar lah memang. Memang itu yang dicari kan gitu. Laparnya itu dalam rangka ibadah kepada Allah gitu loh. Nah, kalau nggak sanggup umpamanya berpuasa, ya kecuali ya nggak sanggup karena sakit, dan itu tentu harus diponis oleh dokter, bukan buat-buat sendiri, bukan monis sendiri. Ini kan saya ada sakit, Pak Ustadz nggak mampu, nggak bisa. Jadi harus dicek dulu betul mampu apa memang membahayakan bagi Anda puasa itu. Ya. Kebanyakan kaum muslimin ya insyaallah taala mereka berpuasa dalam keadaan sehat dan tidak akan membahayakan puasa itu insyaallah taala. Jadi intinya bahwa orang yang berbuka puasa tentu ini dosa besar,
Dan di samping itu, kenapa faktornya itu? Ada jin, ada setan-setan yang kecil yang tidak dibelenggu. Yang kedua memang karena memang ada hawa nafsunya. Yang ketiga faktor lingkungan sekitar. Faktor lingkungan sekitar. Kadang-kadang teman ya nggak istiqomah gitu. Kadang dia puasa, kadang tidak. Kita mendapatkan lingkungan seperti itu umpamanya. Atau lingkungan kita lingkungan yang masih banyak orang kafirnya begitu. Sehingga mereka kan ya orang kafir namanya tidak diwajibkan puasa, enggak wajib bagi mereka puasa. Akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka melakukan hal itu dan kita pun rasanya tergoda dan kepingin terlarut dengan lingkungan itu. Itu yang tidak dibenarkan pada ikan. Jadi banyak faktor ya sehingga orang itu berbuka diam-diam.